Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, di kesempatan kajian kita di malam ini kita melanjutkan ayat yang terakhir dari Al-Fatihah, yaitu pada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sebelumnya kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita hidayah akan jalan yang lurus. Ya, kita minta kepada Allah hidayah akan jalan yang lurus. Maka kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 manusia yang berkaitan atau yang berhadapan langsung dengan siratal mustaqim itu. Yang pertama adalah alladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan mereka yang Allah berikan nikmat. Nah, inilah mereka yang telah menempuh jalan yang lurus. Makanya Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang Engkau ya Allah telah berikan nikmat. Ini yang pertama, yaitu manusia mendapatkan nikmat karena telah menempuh jalan yang lurus atau berada di atas siratal mustaqim tadi. Yang kedua, yang ketiga, dua dan ketiga ini adalah 2 tipe manusia atau 2 golongan manusia yang menyelisihi jalan yang lurus. Bila jalan yang lurus itu adalah jalan orang memberi nikmat, maka 2 jalan ini berarti bukan jalan orang yang mendapatkan kenikmatan. Kalau nggak dapat nikmat, dapat apa namanya? Dapat bencana, berarti kan gitu kan? Itu. Nah, Allah menghadirkan 2 golongan manusia yang mendapatkan bencana itu dengan 2 model. Yang pertama al-maghdubi 'alaihim, yaitu mereka yang dimurkai. Kemudian yang kedua adalah ad-dallin atau ad-dallun, ya, tergantung ya posisinya rofa atau langsung tunjang, gitu ya. Jadi yang kedua dan ketiga ini adalah 2 tipikal manusia yang mendapatkan bencana, tidak mendapatkan nikmat. Ya, yang pertama adalah al-maghdubi 'alaihim, mereka yang dimurkai. Yang kedua ad-dallun atau ad-dallin, yaitu mereka yang sesat, ya, atau menyimpang. Lalu pertanyaannya, atau bagaimanakah tafsir para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan siratal mustaqim, yang mana orang bila ada manusia yang telah menempuh siratal mustaqim itu berarti itu orang diinginkan oleh Allah mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dan keberuntungan. Ya. Orang yang diberi nikmat adalah orang-orang yang terus-menerus mendapatkan limpahan hidayah. Ya. Berupa apa sih hidayah itu? Ada 5. Yang pertama ilmu, ya, dinul haq, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dia mengamalkan ilmunya. Jadi kalau orang itu punya ilmu tidak diamalkan, nah berarti dia belum menempuh jalan lurus. Kalau bahasa kita sekarang mah pondok gitu,
Hari ngomong pinter gitu, tapi dina amal mah lebih tadi. Nah, orang yang diberikan nikmat itu dia diberi ilmu, dia juga amalkan. Nah, PR kita yang belajar itu ya. Kalau kita sudah tahu dikit-dikit, maka amal kita itu harus sedikit, tidak dikit-dikit, harus lebih banyak diamalkan daripada sekedar kita tahu. Tapi bukan berarti beramal kita tanpa ilmu, tetap ada landasan, tetap ada dasar, tetap pakai ilmu beramalnya. Ya. Yang ketiga adalah istiqomah, konsisten belajar untuk mendapatkan ilmu, konsisten terus untuk mengamalkan ilmu sudah dipelajari. Jadi nggak ada istilah belajar teh saya mah sudah kolot, sudah khatam, nggak ada. Ada istilah orang pendidikan itu namanya long life education namanya, belajar sepanjang hayat. Imam Ahmad pernah ditanya, ya kita belajar itu dari kapan sampai kapan? Kata Imam Ahmad, minal mahbaro ila makhbaro, mulai dari kita mengenal bisa nulis sampai kita mati. Ya, jadi belajar itu harus sampai selesai umurnya maksudnya. Itu. Kalau ilmu sih nggak akan habis-habis, nggak akan tamat-tamat. Karena ilmu ini sangat luas ya. Kata para ulama itu al-ilmu in a'taitahu kullahu yu'tika nisfahu. Ya. Ilmu agama ini kalau engkau curahkan seluruh umurmu untuk ilmu ini, maka engkau akan mendapatkan setengahnya saja. Ya. Kalau seluruh hidup kita habiskan untuk menjelajah ilmu ini, maka ilmu dapat setengah saja. Ya. Apalagi kalau kita belajarnya hanya seperapat, sepotong sana, sepotong sini, gitu kan? Untuk sebagian, ya comot sana, comot sini. Nah berarti belum tertib. Nah berarti dirapikan. Bagaimana caranya? Terus saja belajar. Terus saja belajar. Kemudian diamalkan. Dan tak kalah penting adalah konsisten istiqomah. Konsisten terus belajar, konsisten terus diamalkan. Ya, tadi belajar sampai kapanpun terus belajar, tapi setiap bertambah ilmu diamalkan, ya seperti itu. Maka bisa istiqomah pun butuh hidayah. Orang dapat ilmu tentang kebenaran, hidayah tuh. Dia bisa mengamalkan kebenaran, hidayah tuh. Bisa istiqomah juga tuh hidayah tuh, gitu kan? Seperti itu. Yang keempat adalah didakwahkan. Jadi bila seseorang Allah berikan ilmu, kemudian dia bisa amalkan, alhamdulillah, kemudian bisa dijaga amalnya, maka ajak ya orang di luar dirinya untuk mengenal ilmu itu dan beramal juga. Ya, alhamdulillah Allah telah berikan dia ilmu, Allah telah berikan dia bisa beramal, Allah berikan dia istiqomah, maka jangan lupa ajak orang lain untuk bersama-sama ya untuk berilmu, beramal ya dan istiqomah. Namanya berdakwah. Ya Allah sebutkan dalam wasar wa tawassaw bil haqq, namanya. Saling berwasiat dalam kebenaran. Ya, karena orang yang innal insana fi khusr, manusia itu rugi kecuali yang beriman, beramal soleh dan saling berwasiat tentang kebenaran. Ibaratnya dakwah. Ya, dakwahkan. Apakah seluruh orang kita dakwakan? Enggak. Ya, semampu kita, yang kita merasa kita ya sanggup untuk menyampaikan, kita sampaikan. Ya, mungkin yang terdekat mungkin sama pasangan dulu, mungkin kan, udah sama anak-anak, gitu kan, udah orang tua, kan, gitu ya, saudara-saudara, mungkin teman dekat dulu, gitu kan, seperti itu. Jadi nggak harus kemudian seluruh orang yang kita dakwakan. Kalau mampu ya bagus, tapi kalau belum mampu semuanya, ya yang dekat-dekat saja dulu. Ya seperti itu. Nah untuk tetap berdakwah pun butuh hidayah. Karena kan mungkin seseorang itu merasa saya mau dulu udah dakwah 10 belasan tahun belum pernah dakwah. Sekarang saya udah pensiun, maka dakwah saya selesai. Enggak. Dakwah nggak boleh selesai. Dakwah terus sampai mati juga, tapi sesuaikan kemampuan,
Kalau dulu mungkin ya masih muda itu mimbar sana, mimbar sini, pengajian sampai sini kuat, sehari sampai 5 sampai 10 kali kuat. Tambah umur tetap berdakwah mungkin dikurangi. Kemarin 5, sekarang 3, kalau 3 sekarang 1. Kemarin orang sekarang udah deket aja, gitu kan? Tapi terus berdakwah. Oh nggak bisa bersuara lagi Pak Ustaz. Lewat tulisan, ya kan? Sekarang kan media berdakwah kan banyak ya. Kita cari tulisan yang bagus gitu kan, sebutnya jelas, share gitu, buat status, poster gitu, kita dakwah. Nah, teruslah kita menyampaikan yang baik selama ya nafas masih di kandung badan begitu ya, nyawa di kandung badan, kita terus berdakwah. Kemudian yang kelima adalah sabar. Sabar terus belajar, sabar terus beramal, sabar untuk istiqomah dan sabar dalam berdakwah ya. Karena 4 amal ini, 4 perkara ini, ilmu, belajar, beramal, dan istiqomah dan dakwah. Dan dakwah itu membutuhkan kesabaran. Karena di sana ada aja tantangan, kalau belajar mungkin bosan gitu kan, capek gitu kan, lelah, sabar. Ya. Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang tidak sabar dengan perihnya belajar, maka dia harus sabar dengan perihnya kebodohan. Tidak tahu tentang agama itu penderitaan loh sebenarnya. Tapi si orangnya tak merasa menderita, padahal itu penderitaan. Ya, melakukan ini, dia salah atau enggak, jalan mana tahu benar kan? Akan jadi bertanya-tanya. Tapi dengan dia belajar, maka itu akan menenangkan dirinya. Karena orang mempunyai ilmu kan mantap dalam beramal kan. Tapi kalau misalnya belum, nah itu ada hariwangna gitu kan. Ada mikir-mikir ini pas benar tuh kan, nah begitu kan. Itu sebenarnya kerugian bagi seseorang itu tidak kurang tahu tentang agamanya seperti itu. Maka butuh sabar belajar, apalagi beramal. Ya, kalau nggak sabar beramal, ditinggalin itu baca Quran, ditinggalin itu masjid, ditinggalin itu sholat malam, ditinggalin itu sedekah, ditinggalin itu zikir. Butuh sabar. Ya, dan ntar lagi nih kesabaran kita akan lebih diuji pas Ramadan masuk nih, ya kan? Sabar, lapar dan haus tetap beribadah, ya kan? Bahkan ibadah kita kalau pas masuk Ramadan itu harus lebih semangat, harus lebih kencang, harus lebih banyak, harus lebih baik. Karena Nabi SAW yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari, kana Nabi SAW ajwadan nas wa ajadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqa Jibril wa huwa yadrsul Quran wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bi al-Musa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sosok manusia yang sangat dermawan, dan kedermawanannya bertambah-tambah ketika Ramadan tiba, di saat Jibril menemuinya, membacakannya Al-Quran, mengajarkannya Al-Quran. Dan adalah Rasulullah SAW sosok manusia yang sangat dermawan, dan kedermawanannya mengalahkan angin yang berhembus. Sangat dermawan Rasul, tapi Ramadan lebih dermawan lagi. Rasul rajin sedekah, untuk Ramadan tiba lebih kencang lagi sedekahnya. Ya, pun begitulah ketika Rasulullah masuk Ramadan membaca Quran yang lebih banyak dibanding di luar Ramadan. Seperti itu. Nah, untuk seperti itu kita perlu menjaga kesabaran kita untuk beramal, ya, di bulan-bulan di luar Ramadan, terlebih bulan Sya'ban ini. Sya'ban ini kata para ulama disebutnya Syahrul Qurra. Syahrul Qurra. Apa itu? Itu bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi para ulama itu ketika Sya'ban masuk, mereka mulai sibuk tuh baca Al-Quran. Kalau kita kan biasanya mulai dibuka, pas malam terakhir Ramadan, habis tarawih kakak buka. Gak salah, tapi kalau kita ingin lebih baik dan lebih banyak, mulainya sekarang Sya'ban. Mulai. Jadi kalau kita belum pernah khatam Quran,
Coba aja Sya'ban ini baca sebanyak-banyaknya, walaupun nggak khatam, insya Allah nanti Ramadan khatam, insya Allah. Tapi kok sampai Sya'ban selesai, Ramadan masuk, mulai buka Quran, bisanya sulit sampai ke ujung, baru masuk 5 juz pertama mulai kendor. Kenapa? Mental belum siap. Semangat tinggi, ingin dapat bola gede, tapi mentalnya kan belum siap. Sebagaimana fisik kita itu, misalnya orang yang agak binaragawan itulah ya, itu ngangkat barbel kan 250 kilo, 300 kilo, itu gak ujung-ujung langsung 250 kilo, pasti diawali dengan apa? 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo, naik 50, naik 100, naik 200, baru naik 200, cuma sampai 300. Jiwa manusia pun demikian. Dalam melakukan ketaatan gak bisa langsung stabil di level tinggi, itu gak bisa. Kenapa? Mental itu butuh apa? Butuh dilatih. Ya, kekuatan dan kesabaran kita untuk bagus dan lama dalam ibadah itu perlu latihan. Nah, Sya'ban ini adalah bulan pemanasan, bulan kita bersiap-siap. Ya, para ulama mencontohkan persiapan itu bukan pas malam tarawih atau sehari sebelum Ramadan. Persiapan bulan dari Sya'ban, mulai masuk Sya'ban. Sekarang kan sudah masuk Sya'ban tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Tanggal 4. Udah Sya'ban sudah masuk sekarang. Nah, itu mulai semangat tuh. Mulai kenceng tuh baca Quran tuh. Yang kemarin baca Qurannya baru habis sholat subuh, akhirnya nambah, duhur baca, habis asar baca, habis maghrib baca, habis isya baca. Walaupun dikit-dikit, tapi udah nambah tuh frekuensinya kan. Kemarin baru habis sholat subuh, kemarin baru sholat maghrib, akhirnya nambah. Besok isya juga baca, habis duhur juga baca, habis asar juga baca, walaupun sedikit-sedikit. Nanti akhirnya ketika Ramadan tiba itu akan stabil, akan tetap baca di tiap habis sholat 5 waktu dan bacanya lebih banyak. Kemarin baru 1 halaman, ketika Ramadan itu bisa tuh 3 halaman sampai 5 halaman. Akhirnya tiap 10 hari khatam, tiap 10 hari khatam, 3 kali 10 sebulan khatam. Apalagi kalau kita sudah punya target, pokoknya Ramadan ayeuna saya mah pengen khatam 2 kali. Tahun lalu khatam nggak? Ente. Ayeuna Sya'ban latihan. Kejar target Sya'ban khatam 1 kali dulu. Nanti insya Allah Ramadan khatam 2 kali. Insya Allah. Ya, termasuk mulai dikit-dikit puasa. Yang udah rutin puasa Senin Kamis, beruntung tuh kalau Ramadan tiba itu pernah gak gelagapan soal lapar haus karena udah bisa kalau sahur Senin Kamis, apalagi udah biasa sahur Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Kan berarti kan sebulannya 15 hari kan sama puasa kan. Sekarang tinggal tambah 15 hari lagi aja Ramadan. Kita sering dapati orang yang rajin sahur Daud itu. Puasa Ramadan mah gak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Soal apa? Soal lapar haus gak ada beda, sama aja. Dan sudah biasa puasa Daud, Ramadan juga biasa aja, aktivitas biasa. Bahkan dia bisa lebih melakukan banyak ketaatan karena fisiknya sudah terbiasa lapar dan haus. Akhirnya baca Qurannya bisa lebih banyak, bisa lebih kecil karena nggak mudah lelah, tidak mudah ngantuk karena udah biasa dilatih di bulan Ramadan. Ya, termasuk sedekah. Lancar juga sedekah ini. Nah, sekarang teh sahabat teh mulai banyakin sedekah. Kalau kemarin tiap Jumat gue masukin kenceleng gitu kan. Enak tuh. Tiap hari tuh masukin kencelengnya tuh, gak ke masjid masukin ya, walaupun hanya ya 1.000 banyaknya. Nah, bisa 1.000 atau berapa lah, tapi bisa tiap malam gitu. Ya, balik ke masjid masukin. Atau subuh tuh masukin. Tiap hari tapi pokoknya 1.000 sekali sekarang tiap hari masukin. Ya, nanti ketika Ramadan tiba itu nilai bisa ditambah dan sering. Ya, jadi karena itu Sya'ban ini sekarang adalah bulan di mana kita mulai melakukan persiapan. Dan ini semua merupakan rangkaian hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan kebahagiaan kepada mereka dan kenikmatan kepada mereka. 5 hal, yaitu diberikan ilmu, kemudian diamalkan, kemudian istiqomah, kemudian dia dakwakan, kemudian dia sabar. Maka siapapun
muslim, mukmin yang telah memenuhi 5 perkara ini, itu sungguh Allah telah berikan dia nikmat kepada dirinya di dunia sebelum di akhirat, sebelum di alam kubur. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim. Mereka itulah orang-orang yang doanya telah Allah kabulkan dengan ihdinas siratal mustaqim, Allah kabulkan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, Allah kabulkan. Ilmunya tentang agamanya bertambah, amalnya juga meningkat. Kemudian dia istiqomah dengan ilmu dan amalnya. Kemudian dia berdakwah semua bisa dilakukan. Kemudian dia bersabar di semuanya. Tetap dia jalani semuanya, tidak berhenti. Ya, sampai kapan kita bersabar? Jawabannya sampai mati. Jadi nggak ada satu pun dalil dan tidak ada satu pendapat para ulama yang menyatakan sabar itu ada batasnya. Nggak ada dalil. Sabar mah sabar Pak, tapi sabar ada batasnya. Nggak ada. Sabar itu nggak ada batas. Sebutkan dalil mana sabar ada batas? Nggak ada. Jadi sabar itu sampai mati, terus bersabar. Ya. Nah, orang yang sabarnya sampai mati, nah insya Allah mudah-mudahan itu orang tanda-tandanya Allah inginkan jalan yang lurus dan dapatkan nikmat tuh dengan dia terus bersabar. Kemudian yang kedua adalah al-maghdubi alaihim. Ini orang-orang yang sebaliknya, ya, kalau tadi nikmat sekarang mendapatkan kecelakaan, bencana, ya. Ini ada 2 golongan. Yang pertama al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang Allah murkai. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang murkai adalah orang-orang yang mengetahui jelas ini adalah hidayah, ini adalah jalan menuju kebaikan. Ya, punya ilmu tentang al-haq, tapi Allah tidak berikan dia hidayah berupa amal. Tahu yang benar mah ini, tapi Allah tidak berikan dia amal. Maka inilah orang-orang yang dimurkai. Rasulullah SAW menafsirkan orang dimurkai ini yang menonjol adalah al-Yahud, kaum Yahudi. Contoh mudah kenapa Yahudi paham kebenaran tapi tidak mengamalkannya adalah apa? Ya, bahwasanya di dalam kitab Taurat mereka telah terjelaskan secara rinci ciri-ciri nabi yang terakhir, baik secara fisik maupun secara kepribadian. Itu lengkap dalam kitab Tauratnya. Mereka bacakan di anak-anak mereka dan di kumpulan-kumpulan mereka, dan mereka berharap yang terakhir itu adalah dari Yahudi, dari Bani Israel. Ya, karena mulai dari Yakub, ini Israel ya, itu nabi-nabi itu dari turun Yakub, karena Israel itu namanya dari Yakub. Ya, terus dari Yakub itu kan ke Yusuf, terus sampai ke Musa, Isa dan yang lainnya. Ya, jadi keluarga dari Ibrahim, Ishak, Ismail, dan dia Ishak kan ke Yakub tuh, Yakub, Yusuf dan seterusnya, Musa, Isa. Itu jalurnya jalur Yakub. Nah, mereka mendapatkan bahwa Rasul terakhir itu ya punya ciri-cirinya demikian. Di balik bukunya itu ada seperti gandolan seperti buah apel gitu kan. Itu sudah tertulis dari kitab-kitab mereka. Dan di dalam kitab mereka juga telah terarahkan bahwa dia akan muncul di antara pohon-pohon kurma. Makanya mereka melesat ke Madinah. Sebelum orang-orang Arab Yaman menemukan Madinah, Yahudi telah datang dulu di Madinah. Makanya ketika Rasul berhijrah ke Madinah, Yahudi itu pabalatan, kabilah-kabilah. Dan mereka sudah lama menempati kota Madinah. Sudah datang orang-orang Arab Yaman ke Madinah. Ya, seperti itu. Nah, mereka tahu ciri-ciri. Begitu ya, ternyata nabinya yang terakhir berasal dari apa? Jalur Ismail, bukan jalur Ishak Yakub. Ismail dari keturunan Arab, bangsa Arab. Nah, mereka ya, kalau mereka bertemu dengan ayat Nabi Muhammad itu mereka lewatnya. Alladzina atainahul kitab ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah.
Orang-orang yang kami berikan kitab itu Yahudi, mereka tahu betul dengan Muhammad, tapi kemudian mereka sembunyikan. Jadi kalau mereka baca Taurat dulu dengan mata dibaca, begitu pada bab Muhammad mereka lewatkan. Mereka sembunyikan kebenaran, dan mereka tidak mau terima kebenaran itu ada dari Muhammad SAW. Jadi itulah mereka mendendam kepada kaum muslimin. Dan apa yang mereka lakukan? Berubahlah mereka jadi orang munafik dulu di Madinah itu. Maka ayat-ayat tentang munafik mesti tentang orang Yahudi di Madinah. Begitulah cara mereka ingin menyerang Islam. Tidak bisa dapat kerasulan, mereka akan hancurkan. Nah inilah ya, karena mereka hasad. Ya, tidak reto bahwa karunia kerasulan terakhir itu diberikan kepada Muhammad dari bangsa Arab, selama dari Bani Israel. Mereka tidak reto. Rasa karunia Allah Subhanahu wa taala, muncul hasad dan mereka ingin merusak kaum muslim dari dalam dengan berpura-pura mengaku Islam, berpura Islam. Ini enggak munafik. Artinya membenci Rasul, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan Quran, tapi ketemu orang beriman mengaku beriman. Ya, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka bertemu orang-orang mukmin, mereka berkata, ya saya mah sama seperti kalian. Tapi ketika mereka kembali kepada orang kafir mereka mengatakan, kami mah tetap bersama kalian. Kepada orang beriman itu tadi mah bersedekah gurau saja, bersandiwara saja, tidak serius. Gitu. Inilah cara mereka untuk merusak ya kaum mukminin dari dalam. Ya seperti itu. Nah, al-maghdubi alaihim ciri-cirinya adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau menerima dan mengamalkan. Ya, padahal ciri-ciri kebenaran itu sudah ada, ya, sudah mereka ketahui. Ya, kita bisa ambil contoh sederhana saja pada hari ini. Berapa banyak orang-orang Islam ya yang meninggalkan sholat wajib, tapi kalau coba kita tanya satu persatu ke mereka, hari mana mas sholat teh wajib tuh? Pasti jawab wajib. Gak ada yang menjawab sunnah, apalagi tengah malam ditinggal, gak ada. Pada jam itu sholat. Itu contoh yang mudah. Tahu yang benar tapi tidak mau diamalkan. Nah itu ciri-ciri orang yang Allah tidak berikan jalan yang lurus. Berarti Allah tidak menghendaki dia mendapatkan bahagia. Ya, mengetahui al-haq tapi tidak dikerjakan. Ya, malah ditinggalkan. Mengetahui perkara yang buruk malah dilaksanakan. Golongan yang ketiga, ya, ini masih masuk dalam golongan yang berada di mustaqim, yaitu ad-dhalin, itu orang-orang yang sesat. Al-maghdub itu dimurkai, ad-dhalin orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang sesat itu? Nah, orang-orang yang tersesat ini berbeda dengan yang dimurkai. Kebalikannya, kalau orang yang dimurkai punya ilmu tidak beramal, kalau yang tersesat itu beramal tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu. Dan Nabi menafsirkan juga Tirmidzi, ya ad-dhalin ini adalah an-nasara, kaum Nasrani. Ya, mereka kita dapati banyak mereka yang fokus beribadah, yang mendekatkan diri kepada Tuhan, ya sampai-sampai mereka tidak menikah, mengambil hidup kependetaan, ya tidak menikah. Dan mereka apa? Untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Mereka beramal, bertakarub, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, tapi tanpa ilmu, ya. Amal-amal yang mereka lakukan dirasa akidah yang menyimpang dalam meyakini Isa sebagai anak Tuhan. Mereka rajin beramal, melakukan berbagai macam zikir ala mereka tentunya, dan mereka mendekatkan kepada Tuhan tentunya, dan melakukan amal ketaatan yang lain, dan mereka namakan itu ibadah. Ya, maka Allah mengatakan, Rasulullah menafsirkan ad-dhalin itu adalah kaum Nasrani. Maka siapapun dari umat Islam yang kemudian beramal tanpa dasar, tanpa ilmu, itu agak menyerupai orang-orang Nasrani. Ya, oleh karena itu, ihdinas siratal mustaqim yang kita minta adalah, ya, kita minta agar Allah tunjukkan kepada kita ilmu yang hak.
Tentang Islam ini yang hak, ditampakkan semuanya, dasarnya jelas, dalilnya ada. Tidak pakai yang dhaif, apalagi palsu yang sahih semua. Ada ayatnya, dijelaskan pendapat para sahabat dalam masalah itu, jelasan para ulama dari masa ke masa yang menukil ke pendapat para ulama sebelumnya sampai kepada para sahabat Rasulullah SAW, jelas jalannya. Ya. Lalu kemudian setelah itu tahu dikerjakan. Dikerjakan. Ya. Nah, disinilah ya, Ihdinas shiratal mustaqim, makna kita minta kepada Allah yang ngurus adalah apa? Kita minta kepada Allah diberikan petunjuk agar kita diberikan ilmu tentang al-haq yang sesungguhnya, dan kemudian kita amalkan. Kalau kemudian kita belajar tujuannya untuk diamalkan, mungkin dengan tujuan-tujuan yang lain, ya, mungkin agar mungkin sebagian orang merusak niatnya, dia merasa bisa agama itu supaya orang tahu saya mah orang pinter, saya mah ya ini dan itu. Nah itu berarti niatnya belum lurus. Belajarnya teruskan, jangan berhenti, tapi luruskan niat, bersihkan niat dan amalkan. Jadi diamalkan. Ya. Maka bila seseorang yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan ihdinas shiratal mustaqim, maka seiring waktu berjalan Allah mulai tampakkan kepadanya ilmu tentang al-haq ini, yang menyampaikan dia kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa? Dia amalkan dari sedikit dua dikit dari ilmu yang datang kepada dirinya itu diwujudkan. Dikit nambah amal, dikit nambah amal, nambah dikit amal terus gitu, ilmunya nambah terus, diamalkan terus, nambah terus, belajar terus beramal. Ya seperti itu. Ya. Nah, bila sepanjang hidupnya seseorang berada dalam kondisi terus dia belajar, terus diamalkan, istiqomah terus, dan kemudian dia menyampaikan apa yang diketahui dan menyabarinya sampai mati, insya Allah bila dia wafat, ya itu pertanda mudah-mudahan dia husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Oleh karena itu berkaitan dengan pintu hidayah memang dimulai dengan kita senang belajar agama. Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maksudnya ilmu agama di sini, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Lihatlah, surga ditempuh dengan ilmu yang ditempuh oleh seseorang. Ketika dia belajar agama, maka dia sedang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dirinya. Jadi di sini lafadznya khairan itu dengan tanwin, bukan al-khairah. Ya, kalau kita belajar ilmu usul, ya kata man itu namanya syartiyah. Al-syartiyah itu ad-dakhilatu ila an-nakirah, tufidu al-umum, namanya kaidah. Jadi apabila ada tanwin yang masuk dalam konteks syarat, maka ini maknanya umum. Jadi ketika Allah bersabda barang siapa, ini kan syaratnya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, nah kebaikannya pakai tanwin itu khairan, tidak pakai al-khairah, pakai alif lam bukan dari tanwin. Artinya apa? Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan tanpa batas, maksudnya semua kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan agama, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Apa kata Rasulullah? Yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan dia paham tentang agama. Allah tidak mengatakan Allah jadikan dia ahli dalam bidang ya pertanian, ya teknologi, ya perikanan, kelautan, astronomi, enggak. Bila Allah ingin kebaikan, Allah jadikan dia berilmu, paham tentang agama. Berarti bila seseorang diberikan kecintaan dengan ilmu, dia mau belajar, dia mulai banyak baca, dia mulai mikir, dia mulai data gitu kan, itu insya Allah tuh orang sedang berada di proses Allah inginkan dibukakan untuknya berbagai macam kebaikan. Ya, saya kita ambil contoh.
Ketika seseorang belajar bertemu dengan hadis Nabi SAW, di mana Nabi bersabda, ya, dalam riwayat Ahmad Tirmidzi, siapa yang keluar dari rumah, ya, kemudian dia berwudu dengan sempurna, kemudian berangkat sholat subuh ke masjid berjamaah, kemudian sholat subuh, dia duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat pada saat itu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh secara sempurna. Oh, ternyata besarnya keutamaan berzikir habis sholat subuh terus sampai matahari terbit syuruk, kemudian sholat 2 rakaat. Dapat ilmunya, dia amalkan. Maka terbuka berbagai macam kebaikan. Dulu selama ini sholat subuhnya kesiangan, alhamdulillah sholat subuh tepat waktu, sekarang ke masjid. Bahkan sekarang dia bertambah ilmu tentang keutamaan sholat qobliyah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia yang seisinya. Oh, berarti mau rumah, mobil, kendaraan, jabatan, dunia tidak ada apa-apanya dengan 2 rakaat qobliyah sebelum subuh. Wah, berarti mantap ya. Wah, qobliyah harus semangat. Wah, gitu. Kenapa nambah amal? Nambah ilmu. Kenapa orang beramal? Dapat ilmu. Wih, ternyata hadisnya kayak gitu ya. Oh, qobliyah subuh itu pahala sebesar itu ya. Waduh, saya nggak tahu. Begitu. Oh, semangat. Lihat bagaimana ilmu itu membawa seorang untuk semangat beribadah, semangat beramal. Pertama ilmu, ya boleh terbuka 1, 2 keutamaan fadilah. Oh, ternyata ini besar ya pahalanya. Oh, tadi besar ya, besar. Ya, misalnya dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Daruqutni, Ibnu Hibban, macam-macam. Ini hadis dimunculkan di banyak ulama hadis. Allah bersabda, Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mereka akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat di padang mahsyar yang tidak ada naungan hari itu kecuali naungan Allah. Nah, pada masa itu kan di padang mahsyar manusia dikumpulkan dalam keadaan bertelanjang, tidak berita, tidak berasa itu apa-apa, matanya dekatkan milun dalam salah 1 mil. Panas luar biasa. Tapi di sana ada 7 golongan manusia Allah berikan naungan tidak pasang kepanasan di hari kiamat. Siapa mereka? Al-Imamul Adil, imam yang adil. Oh, kita ini bukan pemimpin nih, tapi belum lah ya, nggak apa-apa. Yang kedua, ya, rajulun qalbuhu annahu bil masajid, seseorang yang hatinya terikat pada masjid. Maksudnya apa? Kata Imam Nawawi, yaitu orang yang ketika dia tiap kali dia keluar dari masjid dia ingin kembali ke masjid untuk sholat. Ibnu Nawawi dan syarat, ya, Sahih Muslim. Berarti apa? Orang yang cinta masjid, selalu berjamaah di masjid, ini orang yang Allah nanti akan berikan naungan. Oh, makanya semangat ke masjid. Ya, ini kelak di hari kiamat, ketika tidak ada satu pun yang bisa membantu, semua orang akan saling menjauh. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahbihi wa banihi. Surah Abasa itu semua sendiri masing-masing berjalan menghadap Allah. Dia ingin menjadi manusia yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, maka dia bersemangat untuk berjamaah ke masjid. Kenapa dia semangat? Karena tahu keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Bukan sekedar mendapatkan pahala yang 1 langkahnya menggugurkan dosa, 1 langkah yang memberikan derajat. Tidak sebatas itu. Tidak saja mengetahui bahwa dia lebih utama dari 7 derajat bersama sendiri, tapi lebih besar daripada itu, bahwasanya kelak di hari kiamat Allah akan berikan naungan yang tidak ada naungan hari itu kecuali Allah. Maka dia bersemangat untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, mendapatkan pahala yang besar. Kenapa bersemangat? Karena tahu ilmu. Ya, mendengar hadis Nabi SAW, membaca hadis Nabi SAW. Coba ketika orang itu nggak mendengar, nggak baca, hari-hari mereka masjid mah, penting mas sholat, kembali di rumah, oke, kan begitu kan? Tapi ketika dia mendengar keutamaan sholat berjamaah, wah, semangat itu. Dia ingin selalu sholat di masjid karena dapat ilmu. Makanya ihdinas shiratal mustaqim itu yang terdekat adalah minta ditambahkan ilmu. Ya. Yang dengan itu hanya dia cinta dengan majelis ilmu, senang baca agama, senang baca, senang diskusi. Ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu banyak yang lainnya ya, kalau kita ya nggak akan mungkin bisa kita pretel satu persatu. Bagaimana setiap ilmu pertama itu kan melahirkan amal, ya, memberikan pengaruh besar, menyemangati kita untuk mewujudkan amal.
Ya, kalau kemarin kita kerjakan, mungkin yang sudah dikerjakan, sekarang sudah ada motivasi yang lebih, ya, dari sudah kita kerjakan. Kalau kemarin belum tahu, kita belum kerjakan, sekarang sudah kita amalkan karena adanya fadilah utama sebuah amalan yang dulunya belum kita ketahui. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, perkara yang sangat menyedihkan kita ketika kita membaca ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan orang kau murkai, yaitu orang punya ilmu tapi gak diamalkan. Ternyata kita kurang gitu. Udah kalau baca, kita kurang itu. Berarti kita memang sedang mencela diri kita sendiri. Walau dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Berarti beramalnya masih ya sekedar beramal, belum tahu dasarnya, belum tahu dalilnya. Maka dengan doa itu dibaca, bila kita terus, mudah-mudahan ilmu yang kita ketahui terus bisa kita amalkan. Mudah-mudahan amal kita yang sudah kita kerjakan betul-betul dilandasi oleh ilmu. Maksudnya ilmu itu apa sih, Pak? Ilmu itu bukan kata Pak Ustadz. Pahami ya Pak Ibu ya. Ilmu itu bukan kata Pak Ustadz, bukan kata kiai, ya, bukan kata ulama. Ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nuqayyim mengatakan al-ilmu maqama wa maqala Rasul. Namanya ilmu itu ada ucapan Allah, ada ucapan Rasul. Kata ilmu, ucap orang ada sanumpuna ayat. Itu ilmu. Kalau sedang ngomong, semua orang bisa ngomong, tapi mana dalil? Kalau orang nggak bisa tangan dalil, berarti dia belum kokoh ilmunya. Harus pakai ilmu. Oh, saya nggak bisa ngomong Pak Ustaz, tapi saya pernah baca. Alhamdulillah, udah baca mangga. Ya, saya udah pernah baca ayatnya ini, hadisnya ini, mangga. Walaupun nggak hafal, nggak bisa diucapkan, nggak apa-apa. Tapi pernah baca. Tapi kalau kemarin kita beramal rumah batur aja, ya alhamdulillah sudah beramal, akhirnya ditingkatkan. Kita minta ilmu mustaqim itu sekarang udah tahu, minta ilmu, akhirnya tidak ingin ikutan, betul-betul pengen tahu mana dalil lah gitu. Penasaran, ayatnya mana, hadisnya naon. Berarti mulai bertambah itu namanya kritisnya, ilmiahnya mulai meningkat, mulai nanya, mulai naros mana dasar, mana dalil. Ya, zikir, subhanallah baca berapa? 33 kali. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Kenapa baca 33? Kan kagok atau 100 wae kene. Nah, kalau kita mengatakan setahu saya mah ya mau begitu. Alhamdulillah sudah Anda amalkan, tapi Anda cek Nabi dalilnya gimana ngomongnya? Riwayatnya siapa? Minum pernah baca? Pernah baca? Wah, dikit-dikit Nabi sholat itu ini Nabi baca ini. Karena kadang-kadang orang itu baca dikit bagaimana enaknya dia. Terus saya baca Nabi enaknya gini. Dan Rasulullah sholat udah sering belum? Oh sering. Rasulullah bisa dikit nggak? Dikit Pak Ustaz. Rasulullah dikitnya apa? Dikitnya ente sholat sama nggak dikitnya Rasul? Nggak tahu Pak Ustaz. Udah belajar. Cari hadis-hadis Nabi yang mengajarkan dikit-dikit ke sholat itu lengkap kok. Kalau kita mau sabar belajar, jadi bukan berdasarkan enaknya saya saja. Hanya besok itu saya enaknya kayak gini. Kalau kayak begitu apa gunanya Rasulullah diutus untuk mengajarkan dikir habis sholat, kan gitu kan? Nah, mulai diperbaiki. Oh, bisa tuh baca itu. Oh, begini ada ayat kursinya, ada rukunya, ada qul falaq, ada binasnya, gitu kan? Seperti itu dibaca. Ada lagi ketemu lagi, baca lagi. Ada lagi ketemu lagi, baca lagi, gitu kan? Seperti itu. Semua 3 kali betul gitu. Itu alhamdulillah. Kalau yang sudah diamalkan tapi belum ada dalil, alhamdulillah mulai tahu dalil. Sekarang ada lagi dalil baru belum diamalkan, amalkan ada. Kalau lama hadisnya sahih, deketan utusan batur beramal. Kalau ada dalil, amalkan. Karena yang kita ikuti Rasul, bukan orang. Dalam kuburnya ditanya siapa Nabi, bukan kita. Guru mana salah? Nggak ada.
Dulu mazhabnya apa? Nggak ada. Ditanya, Rasul ente siapa? Kenal nggak? Nah, kita itu bisa menjawab kalau selama hidup kita terus terikat pada Rasul. Rasul ngomong tuh kayak begini, berkata tuh begini. Dari mana kita berhujah seperti itu? Karena orang teh baca, belajar orang teh diajar. Ya dina iya dan Sahih Bukhari dan kita Bulughul Maram bisa dikumpulkan dari sedikit itu dan kita anu lagi bisa Surah Fathul Bari, Surah Sahih Bukhari, Surah Sahih Muslim, Surah Abu Daud itu dibaca, dipelajari. Berat amat Pak Ustaz, ya pelan-pelan. Minimal kalau cari buku bisa tentang buku sholat, minimal ada tuh keterangan riwayat hadis riwayat siapa, nomor berapa, halaman berapa tuh. Kadang-kadang saya sedih kan di buku tuntunan. Kalau kita sholat kok kata begini, baca hadisnya juga siapa gak jelas. Katanya tersebar di pasar-pasar dan murah harganya, tapi gak jelas. Betulkah Rasul ngomongnya kayak begitu? Betulkah Rasul sholat gerakannya kayak begitu? Bisa nggak diperjawabkan? Kan nggak bisa. Memang ada bos, ada di sana mah. Asal kita rajin beli tempat toko buku yang dia banding-banding, mesti ada buku-buku yang memang mengarahkan kalau ketika ini bacanya ini harinya riwayat Ani nomor sekian dan kitab anu. Nah, minimal ambil buku yang itu. Berarti kan ada peningkatan, namanya naik kelas belajarnya. Kalau kemarin teh hanya ikut-ikutan, alhamdulillah bertahap kan kita dengan kualitas kan. Yang kemarin enggak sholat, alhamdulillah enggak kita katakan berarti ente masalah, enggak, udah sholat itu bagus. Cuman kita pacu, tingkatkan terus. Sudah sholat, alhamdulillah, tadi di rumah naik pacu lagi ke masjid, udah naik lagi, pahami bagaimana sholat yang khusyuk, naik lagi terus gitu. Jadi seiring berjalan, wah ilmu nambah. Itulah berarti itu orang dikabulkan ihdinas shiratal mustaqimnya. Karena apa? Si untuk berjalan ilmu nambah, makin beramal seperti itu. Dan semoga Allah kabulkan doa kita ya. Dan setiap yang kita baca ihdinas shiratal mustaqim, Allah dengarkan dan kabulkan, dan udah itu lahir dari hati yang tulus minta Allah berikan kita jalan yang nikmat yang diberikan oleh Allah, dan semoga Allah jauhkan kita dari jalan orang-orang yang Allah murkai karena mereka berilmu tidak beramal, dan juga dijauhkan dari orang yang beramal tapi tanpa ilmu ya, sehingga akhirnya mereka menjadi menyimpang ya. Saya tidak mendetailkan ya tentang golongan-golongan, aliran-aliran dalam Islam dan masalah akidah yang menyimpang ya. Itu banyak, yang Qadariyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah gitu kan. Itu terlalu banyak ya, dan thariqat-thariqat yang ada itu terlalu banyak ya. Intinya globanya tuh ayat Al-Fatihah sampai walau dalil itu kita minta Allah membimbing betul-betul hidup kita ya. Paling tidak jangan sampai kalau ada yang menyimpang teh orang masuk gitu, kata orang yang jauh deh, sehingga tuh pergi tuh kalian gitu kan, dapat yang bagus-bagus saja gitu kan, yang bersih-bersih aja. Nanti kalau udah mentalnya bagus, ilmunya nambah, boleh gitu ngambil namanya kasus syubhat, membedah syubhat pengetahuan yang keliru. Kalau kita sanggup dan mampu, kalau nggak mampu nggak sanggup mah jangan, bukan medan kita berarti gitu kan, karena medan kita jauh kan, kita kan di Bandung, gitu kan? Kita di sini aja medannya, jangan di sana jauh, gitu kan. Jadi sudah waktunya kita cukupkan dulu kajian kita di hari ini, di malam ini, ya. Dan habis adzan mau ada cerita jawab atau udah aja langsung tutup ya, udah cukup malam ya, udah akhiri ya. Dan semoga apa yang disampaikan ya ini bermanfaat, dan alhamdulillah secara umum tafsir Al-Fatihah ini sudah tuntas. Dan untuk menambah silakan Bapak Ibu belajar sendiri. Saya menyarankan baca tafsir Mukatsir. Baca tafsir Mukatsir ya. Karena yang saya ambil ini adalah rangkuman banyak dari berbagai macam kitab tafsir ya, seperti itu ya. Tapi saya perhatikan ini banyak dari tafsir Mukatsir. Cari juga tafsir yang lain ya, seperti tafsir Al-Baghawi ya, tafsir Al-Qurtubi ya, dan yang lainnya. Itu untuk melengkapkan ketika kita mengikuti Al-Fatihah. Dari berbagai macam kitab tafsir kita akan makin luas pengetahuan Al-Fatihah. Alhamdulillah sekarang mudah untuk cari ilmu ya, apalagi kalau bisa bahasa Arab. Itu banyak ya kitab-kitab dalam bahasa Arab, ada namanya itu Maktabah Syamilah namanya. Bapak Ibu tahu Maktabah Syamilah itu kitab berisi 2.500 kitab. Maktabah
kata Rasulullah itu berupa apa hadis, sudah dalam hadis. Itu kita pasti semuanya. Ya, semua mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi ada di situ. Ya, semua kita tafsir semua ada di situ. Ya, nah, kita memang butuh bahasa Arab. Ya, ya, baik tidak kita bahasa Arab kita untuk sholat. Ya, Allahu Akbar. Ini kita artinya apa? Sallallahu hamidah kita ucap itu apa artinya? Dikit-dikit ya. Mudah-mudahan dari sedikit itu akan jadikan berkah. Ya, ibadah kita tambah baik, tambah khusyuk, tambah nikmat. Ya, amin Allahumma amin. Ta'khir subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.